Alhamdulillah hari ini kita bisa lebih awal 7 menit ya dari kesepakatan. Saya nggak tahu. Oke, suasana memang sejak pagi udah mendung, semalam hujan, mau berangkat males ya. Oke, ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Saya kira semua orang juga pernah mengalami seperti itu. Jadi mungkin ya lebih, kalau dibandingkan dulu ya lebih enak sekarang. Artinya kalau dulu sekolah itu harus mancal dulu, harus memeras keringat biar sampai kampus. Sekarang kan enggak, tinggal berangkat atau tidak. Oke, pada pertemuan yang ke-11 atau sekian kalinya ini, kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Pancasila atau pendidikan Pancasila. Di minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana kita memahami nilai-nilai Pancasila itu secara benar. Artinya kita juga harus tetap mempertahankan itu nilai-nilai yang ada. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas tentang revitalisasi Pancasila untuk menjawab tantangan zaman. Tadi adik-adik saya dengar sudah banyak diskusi tentang beberapa perkembangan yang hari ini, entah itu kemudahan atau mungkin celaka atau bencana atau apa, tapi inilah yang kita hadapi sekarang. Jadi hidup akan terus berjalan ya. Walaupun kita nggak tahu tantangan ke depan akan seperti apa, tapi paling tidak adik-adik sudah berusaha untuk mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan-tantangan di masa-masa yang datang sesuai dengan update perkembangan yang ada, baik secara teknologi hari ini. Beberapa hal yang saya diskusikan beberapa minggu yang lalu dengan teman-teman, bahwa zaman sekarang memang ada dua, dunia nyata dan dunia maya. Tentunya perkembangan itu tidak seiring ya. Bisa juga dikatakan bahwa hari ini perkembangan dunia maya sangat cepat sekali. Dan tentunya perkembangan dunia maya itu juga akan diikuti dengan perkembangan hidup dengan dunia nyata yang kita jalani ini. Walaupun mungkin kita nggak tahu kesenjangannya itu berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun, tapi itu semua akan terjadi. Tentunya dengan kondisi yang seperti ini, maka adik-adik juga harus juga mempersiapkan untuk diri Anda, keluarga Anda nanti ya, untuk menjawab tantangan itu semua. Tentunya hidup kalau dilihat dari fasilitas ilmu pengetahuan bisa juga lebih meningkat, tetapi kesiapan kita untuk menghadapi itulah yang, atau mental kita untuk menghadapi itu juga butuh persiapan. Walaupun kita walau alam kita nggak tahu ke depan seperti apa, tetapi paling tidak kita juga sudah memprediksi, sudah memforecasting, meramalkan kira-kira yang terjadi seperti ini. Mungkin adik-adik tidak membayangkan kalau di zaman ketika adik-adik SD mungkin belum banyak teknologi yang seperti sekarang, tetapi 5-10 tahun ke depan seperti apa. Terkait dengan pembelajaran pun mungkin bisa juga berbeda. Apalagi adik-adik di prodi matematika, saya kira ya kalau hanya soal mengerjakan soal itu, saya kira di program sudah ada, aplikasinya sudah banyak sekali ya, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan dari teknologi menjadi perilaku, menjadi sebuah pemikiran, sebuah moral yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang menjadi persoalan bagi kita semua ya. Itu yang menjadi. Nah, dalam hal ini kita mempelajari dalam Pancasila, maka bagaimana kita menjawab tantangan zaman itu dengan merevitalisasi. Intinya adalah bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara yang harus relevan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Revitalisasi bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila yang agar tetap bermakna di era globalisasi. Nah, ini yang menjadi kata kunci.
Artinya nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan, nilai-nilai yang selama ini dirumuskan tetap eksis. Tapi bisa juga Pak wong sekolah masih gak kuliah apa-apa, pokoknya kita itu kreatif dengan teknologi. Itu saya kira mau pelajari apa, saya kira bisa. Bahkan saya dulu sebenarnya guyonan 2015-2016 ketika itu. Gak usah kuliah kamu, seperti kamu paketannya banyak, 200 giga lah. Kamu pengen belajar apa? Selama 3 bulan jangan buka yang lain, pelajari itu saja. Habiskan paketanmu, pinter sampai misalnya. Bahkan hari ini mungkin ada adik kalau mau membuat apa misalnya, tutorial memakai hijab, nah, model apa, klik aja di YouTube, sudah ada. Kalau Zen misalnya, mau Anda nggak ngerti teknologi, nggak ngerti elektronik, misalnya buka TV, loh TV saya kok ada pelanginya ya, nah, langsung aja cat di situ, AI akan menjawab. Dia akan menjelaskan sebabnya apa, masalahnya apa, solusinya apa, tinggal kita laksanakan. Tuh. Sekarang banyak persoalan seperti itu. Belum lagi persoalan-persoalan lain, kebutuhan hidup, ekonomi misalnya. Sekarang itu ada pekerjaan yang nggak harus jauh-jauh, cukup pegang HP dengan santai, ngopi, rokokan, jawab chat saja itu sudah bisa digaji. Jawab chat saja itu loh sudah bisa digaji. Jadi kerjaanmu tinggal rebahan, ya chat, ya bisa. Nah ini teman-teman kemarin ada beberapa UMKM yang juga butuh tenaga untuk itu, CS-nya, customer service-nya. Jadi ketika ada beli barang secara online, ketika ada orang bertanya, harus respons cepat, jawabnya apa. Lah itu, ya kalau 1-2, kalau ratusan, nah ini kan butuh tenaga yang bisa menjawab itu. Loh itu loh, Ren. Itu aja itu sudah menjadi pekerjaan. Nah, sekarang banyak fenomena-fenomena di lapangan, di pedesaan atau di perkotaan. Misalnya kalau di daerah Kediri, Nganjuk, Magetan, Trenggalek, bahkan sampai Jawa Tengah, para petani itu lebih baik bikin konten daripada dia bertani gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatannya bertaninya itu dijadikan konten, sudah dapat menghasilkan uang gitu, dengan mudahnya. Seperti itu. Nah kalau melihat fenomena seperti itu, kehidupan seperti itu, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus perkuat di dalam kehidupan ini? Moralkah atau apa sebagai benteng? Kalau ngomong negara, kebangsaan kita tuh apa? Dunia informasi hari ini hampir nyaris tak terbatas dan tak tertutupi. Ya. Informasi hari ini entah itu berita benar atau salah, paling tidak itu orang sudah bisa membaca dan melihat. Ya. Perkara benar atau tidak tergantung kepada hati dan cara kita membacanya. Berita bohong atau tidak tergantung kita. Sama halnya di media sosial yang hari ini banyak berkembang. Saya kira adik-adik grup WA, tak pikir enggak ada yang punya grup minimal 5 grup, enggak ada. Paling di atas 10 ya. Grup apa aja saya yakin ada, dan mereka punya misi, punya informasi yang bisa juga di-share di grup itu. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan dan tantangan kita untuk nanti. Nah, terkait dengan panduan moral, terkait dengan Pancasila, ini memberikan landasan moral bangsa, memberikan pedoman hidup yang berdampingan secara harmonis dan damai. Ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa nilai-nilai luhur kita dianggap kuno, dianggap sesuatu yang ketinggalan, tetapi itulah identitas bangsa kita gitu.
Kalau Anda mau baca di profil negara kita, saya kira bayangkan ada sekitar penduduk 250 juta kurang lebih ya. Ada 500 grup etnik, ada 17.000 pulau, keanekaragaman dan kekayaan alam. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini kalau dilihat dari potensi yang seperti ini, kalau kita mau mengupdate, mau mengaktualisasi nilai-nilai suku dan sebagainya, Indonesia cor didol sembarang kalir payu rek. Daun apa saja, tumbuhan apa saja sekiranya di Indonesia banyak. Dan itu sangat mengolah atau menjadikan sebuah produk yang bisa kita jual di dunia maya misalnya. Batu saja kalau mau Anda foto, kerikil aja kamu mau foto, kamu kasih narasi apapun, omane ono duda mistiknya titik-titik, wah. Prinsipnya orang jual itu kan ada yang jual pasti ada yang beli. Nah, maka dari situ ketika melihat potensi negara kita yang seperti ini, baik dari sisi suku, budaya, adat, istiadat dan sebagainya, ini sangat kaya sekali, sangat pluralistik, sangat bermacam-macam. Tempat tinggal pulau aja sampai 17.000 rek. Artinya seje desa, seje coro, seje kutha, seje bangunane kan ngono. Ya. Artinya ketika ke Bali ya motifnya motif Bali. Ke Mojokerto mestinya ya motif-motif Mojopahit. Ke Sumatera lah saja. Lah, fenomena yang seperti ini mestinya menjadi potensi bagi negara kita bahwa Indonesia tak kalah-kalah banget gitu. Tetapi mungkin kita perlu mengadopsi, perlu mengakulturasi, membaurkan sebuah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bernilai, sehingga itu menjadi identitas bangsa kita. Mungkin ketika ngomong medis misalnya, kalau pengobatan non injeksi dan minum obat itu kalau di barat itu mungkin sangat modern ya. Jadi kalau pengobatan misalnya, ini harus sakit apa, pusing pak, cukup ditahan nafas. Nah itu justru pengobatan yang tanpa injeksi, tanpa disuntik, tanpa minum obat, cukup didoai, itu dianggap modern oleh orang barat. Tetapi bagi negara kita, wah kuno pak, wong ngono kok disuwukno untu loro ya gak ono, untu loro ya dikon obat ya gitu. Lah mosok untu loro kekno paku di tembok dah ngene wae piye. Justru orang-orang barat ketika melihat fenomena seperti itu dianggap sangat canggih. Tetapi kan orang kita dianggap kuno. Nah, ini loh Indonesia. Ada lagi misalnya kalau kaum perempuan melahirkan secara normal dan sesar. Nah, itu menganggap bahwa normal itu dianggap kuno, dianggap yang gak keren lah. Luwih bangga nek disesar, operasi gitu lah. Gitu. Pengobatan itu tidak cukup herbal tradisional kalau di kita. Tapi kalau di luar, wah, justru kita malah kepingin berobat ke luar negeri, ke Singapura, ke Jepang, yang justru secara teknologinya sangat besar, diradiasi dan sebagainya. Indonesia cukup sakal potong beres ya. Nah inilah wolak-walik zaman nih bahasane wong tua iki. Wolak-walik zaman. Begitu juga dengan perilaku-perilaku sekarang, mungkin bisa juga orang tua itu lebih manut sama anaknya sekarang, sama cucunya sekarang. Udah itu kebo-kebo. Jadi tantangan hidup kebangsaan kita
bangsa Indonesia ini adalah tantangan yang berupa gelombang globalisasi dan pertarungan antar ideologi di media sosial. Karena apa tadi saya katakan bahwa informasi ini nyaris tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya kalau Anda mau mempelajari suku, budaya apapun, saya kira sudah nampak di media-media sosial kalau Anda aktif di media sosial. Jadi saya kira ngomong ideologi ya, ternyata tidak seperti aneh aja ya. Sama halnya kalau kita beragama misalnya. Ngomong syariat tata rukun sholat di Indonesia tertib ya. Coba nek sampean haji umroh. Jarita syarat rukune sholat ki ya niku, tapi kok di sana kok sak penake dhewe kan. Ngomong batal anu wong menyentuh batalane nggo Mekah, wis. Sak karepe dhewe justru yang tertib malah di Indonesia nih ngomong tatan syariat. Ini nih ngomong ajaran agama, nih ngomong tatanan kehidupan. Terserah ya, pokoknya payu hari ini, pokoknya viral ya. Nah, jadi saiki itu sekarang itu orang tidak mengharapkan syafaat, ya. Yang diharapkan itu subscribe, subscribe. Bukan syafaat yang diminta, tapi subscribe. Kalau katakanlah Inaro punya subscribe 10 juta, wow, wes, minta apa kamu? Wah, satu pingin tas branding deh, telepon aja perusahaan, tunjukkan akunmu. Ini loh, saya punya follower 10 juta. Kamu minta tas berapa? Dikirim, gratis sama. Nah, zaman sekarang seperti itu. Jangan dikira bojone Gibran tas enteng-enteng ini darah tuku. Paling endorse ya. Artis-artis lah. Saya bicara seperti ini itu level atas rek. Nah, level endawar endorse tok wis katukuan bareng iso kok. Ngomong gondang kepingin nopo wis cukup perusahaan telepon. Oke Pak, saya iklankan Pak. Menit dikirim minta apa? Tas, sepatu, rak, wah wis. Saya butuh korden deh, perusahaan korden. Cukup besok dikirim korden, dibuatkan video pendek, kirim, mari gratis korden ini. Dalar wisan. Kita ngomong Jakarta loh ya. Ini Jakarta level yang memang rek. Pas branding yang harganya 100 juta sampai 200 juta. Gak tuku, sing gawe siapa? Suaminya wapres, istrinya wapres, wow, wis branded ya. Ya. Makanya subscribe, bukan syafaat. Tentunya para public figure, politisi, pejabat, followernya banyak sekali tentunya. Ridwan Kamil aja setiap 2 hari sekali atau seminggu pasti mengambil produk UMKM untuk ditampilkan di akun media sosial. Misalnya bumbu pecel, nah ya. Semangat Ridwan Kamil video pendek, wis menis banjir order ya. Kemana mau Indonesia? Kepoan ya. Pokoknya sob sing awas terlegitimasi oleh beliau-beliaunya. Produk-produk apa misalnya, wah bukan hanya pejabat publik, tokoh agama, kiai, ulama, wah saya kira sing endorse ya. Ya gak carung tok. Sarung tok, misalnya obat herbal misalnya. Kok iya, wah gak percaya sampean, wah iki wong rada alim iki, pondokan iki. Dodono ae kiai sapa ngono sing make iku wis percaya wis ya. Nek sing iki wae iki rada netral iki. Artis wis berarti. Tunjukkan bahwa artis siapa yang menggunakan produk itu wis percaya. Gitu.
Kemudian ada tantangan internal yang bersumber dari keagamaan, kebudayaan, suku agama dan ras. Ini loh yang saya sampaikan. Di tantangan nanti ke depan bisa juga perkembangan teknologi, penampilan, kayak bahasa. Jangan dikira anak-anak sekarang SMP, SMA itu temannya dari Dawar, dari Mojosari. Enggak deh. Temanmu dari mana? Dari Jepang, dari Malaysia. Karena dia tahunya dari permainan game, permainan apa, sehingga dia punya teman tidak ngomong antar desa, antar negara. Terus sampai bahasanya gimana, Dik? Ya sambil berjalan. Artinya kalau setiap hari berkomunikasi akhirnya ya tahu juga. Ngomong agama hari ini juga kita diacak-acak oleh keyakinan kita terhadap duriyah Rasulullah lah dia ngomong niku. Kene wis apa wis percaya ya. Marine ternyata bohong wadah. Yeah. Kemudian melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila akibat ketidakmampuan mengolah dua tantangan di atas. Alas, zaman ini sekali sinang ada apa wis katik nyatet. Sing penting akune learninge wis duwe ono wis materi di situ. Cukup kan. Ngomong ideologi ya tergantung aja. Wong saiki guru misalnya mendidik ya dianggap kekerasan. Kejaman. Ya apa ngene. Ono bunyai nggo pepuki santrine dianggap kekerasan. Ya apa ibu gak wani ngerasi wong ya. Bahkan ada orang tua yang ikhlas wis terserah niku di penjara pun ikhlas kok di penjara mati pun ikhlas saking nemen dableke. Nah ini apalagi dengan teknologi sekarang sulit untuk kita bendung. Sopo sing iso filter, siapa yang bisa mengendalikan hati, otak, pikiran kita kalau tidak kita sendiri. Media tanpa ada orang lain yang tahu, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Wes awakmu browsing apapun saya kira sangat mudah gitu loh sekarang. Jadi kalau kita simpulkan bahwa tantangan ke depannya ada tantangan eksternal, ada internal. Tantangan eksternal itu bahaya manusia Indonesia menjadi manusia individualistis dan pragmatis saya kira. Jadi wis instan tanpa proses tapi prosesnya tidak seruwet yang dulu gitu. Ya seperti halnya tadi yang saya sampaikan dulu itu kepin sekolah yang mau mancal dhisik, berjuang dhisik, berumus dhisik. Enggak. Menipisnya nasionalisme dan lunturnya semangat gotong royong menguatkan ikatan primodalis, menjelaskan tindakan-tindakan kekerasan dan sebagainya. Hari ini ngomong apa ya, media sosial bisa juga dikatakan orang tidak berhadapan langsung gitu. Jadi kalau saya misalnya ngeritik Zen tanpa harus berhadapan, cukup aja ditulis di Twitter, ya, di foto. Anda tahu dengan gambar orang ini, ngono kan? Nah, Anda langsung menarasikan apa wis itu. Kalau sing langsung depan Zen, orang ngeritik pemerintah, ngeritik siapapun, ngeritik gak langsung berhadapan. Makanya saya salut terhadap orang-orang yang ketika ngomong akademis, ngomong apa, akunnya itu gak pernah berubah ya. Jadi ya fotonya ya iku, jenenge ya wis iku gak mungkin diganti-ganti gitu loh. Nah saiki kan diganti AI, diganti apa, jenenge wis ganti-ganti. Mari ngono dadi buzzer buzzer. Hari ini justru profesi yang sangat menjanjikan yang menjadi buzzer. Ya itu mah diantara yang saya contohkan.
Anda menjadi CS-nya UMKM misalnya, produksi apa, sandal alas kaki misalnya. Anda cukup bukan produsen, tetapi Anda bisa dikasih informasi kalau ada orang tanya ini bahannya apa, harganya apa, kualitas seperti apa, Anda bisa jawab. Yes, Anda jadi buzzer di sini. Jawab apa itu, penting jawab. Nah, nanti ada ratingnya gitu. Orang akan menjadi percaya. Ketika percaya maka orang akan membeli produk Anda. Selesai. Globalisasi dengan modernisasi dengan segala bidang ini berimplikasi pada melemahnya kehidupan berbangsa. Itu tadi gotong royong, kerukunan, primordialisme. Ini kan menjadi berkurang nilainya. Ya ada tetapi ya tidak seperti dulu. Kalau dulu memang benar-benar relawan, benar-benar peduli, ya peduli teman-teman. Ini ada juga cerita misalnya ketika orang peduli pada penjual es teh, apa kabeh setelah itu es teh? Enggak. Apa mereka pada enggak? Ya karena viral lain, momen itu bisa menguntungkan atau tidak. Orang relawan terhadap seniwan wayang misalnya, apa dia setiap hari memang suka terhadap tradisi apa wayang? Ya pas viral lain melok aku nih cek rame ya, peduli terhadap hal-hal yang seperti itu. Apalagi sekarang ada teori sosial yang anut grup-grup, ada teori itu sekarang, teori anut-anutan bahasa ini ada saya. Jadi teori anut grup-grup, ada arah angin ke barat ngomong es teh itu kan ngomong es teh kabeh. Akhirnya dewe orang Indonesia sangat kreatif, temanya es teh bisa dibuat video yang beraneka ragam, bisa kritik sosial, bisa ekonomi, bisa politik, bisa apapun, bisa nilai moral seperti itu. Ini loh zaman sekarang secara eksternal. Adik-adik harus siap menghadapi itu. Ini baru generasi sampean, kok generasi di bawah sampean. Nah, itu secara eksternal. Nah, sekarang ada tantangan internal misalnya, terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai faktor nomor 1 yang dicanangkan, yang dikampanyekan oleh para founding father kita, bahwa negara kita faktanya, kenyataannya adalah seperti ini. Berbhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap menjadi satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sebagai alat, sebagai jargonnya, sehingga pluralistik sara, agama dan sebagainya itu menjadi pemersatu di sini. Keyakinan umat beragama yang hari ini juga banyak dipertentangkan si adu domba secara internal, keyakinan kita, pola pikir kita yang diserang. Dari Bhinneka ini merusak, dia juga pemecah di situ. Potensi sikap intoleransi sosial ini pada tahun 2010 loh ya, ini data 2010, bahwa tetangga beda suku ini hampir 59% mereka setuju. Tidak setuju artinya masih omen desa itu lho rek. Ya nek biyen tanggane oleh gedhek ngono ya, RT kene oleh jodoh kene gak saiki. Arek kene iso juga, wah ya arek Lampung iki iso mulai ini. Arek kabupaten sana aja sih. Artinya sak tonggone wis kadang wis berbeda daerah, berbeda suku, berbeda bahasa. Ada yang tinggal berbeda agama. Ya kalau mungkin agama kalau di daerah kita mungkin tidak banyak, begitu banyak ya. Kalau di Mojokerto kira-kira paling di mana? Di Belangku, di Temuireng ono lah ya. Itu sebelah Pulau Rejo kan ada ya. Pulau antara beragama itu ya
nggak seradikal itu. Rumah ibadah dan lingkungan, nah, ini juga mungkin kalau di Mojokerto nggak begitu banyak, tetapi sudah banyak yang berdampingan lah. Kalau di Losari itu kan berdampingan, ini gereja ini masjid. Kalau di Porong bagus. Nah, potensi merusak kehidupan berkembang berbangsaan itu adalah primordialisme, menggagapkan rasa kesukuan secara berlebihan. Kayak kemarin itu ada politik identitas. Pemimpin kalau tidak dari Jawa, nah, Raja Jawa bahasanya, tidak akan tentram negeri. Begitu loh. Jadi presiden itu nek teko liyane teko Jawa, wah, jamin. Makanya perjuangan para habaib, para itu hanya menyerang jauh. Nek wis Indonesia Jawa itu dikuasai, dianggap sudah bisa menguasai Indonesia. Padahal hari ini ngomong potensi, wong pinter, wong anu tidak hanya dari Jawa. Saya kira banyak menteri yang dari luar Pulau, kayak Bahlil itu dari mana? Loh ya, dari Papua. Menteri HAM itu dari Papua, ada yang dari Kalimantan, dari Solo dan sebagainya. Kemudian ada radikalisme, baik liberal, ini terkait dengan pemikiran dan sikap hidup yang individual. Jadi sekarang itu ngomong berpikir, saya kira dengan gerakan reformasi, dengan perkembangan zaman dan sebagainya, undang-undang yang ada, semua sebenarnya dijamin atas kebebasan berpikir dan sebagainya. Makanya hari ini dipertentangkan antara mistis dan ilmu pengetahuan. Saiki ngomong fakta, yo jangan dibayangkan, hari ini sudah bisa diwujudkan gitu loh, dengan teknologi dan sebagainya. Dulu kita berbicara mungkin dengan bahasa kebatinan. Saiki cukup cari nomornya, cari WA-nya, bisa berbicara walaupun pasangan Anda di Papua, Anda bisa video call, ya, bisa lihat. Atau bisa juga yang sekarang lagi umroh misalnya di Mekah, itu bisa sekarang. Kemudian ada sektarian, beragama yang tidak toleran. Ya mungkin dengan globalisasi, syariat, tuntunan syariat ini juga bisa berkembang terus gitu. Katakanlah orang haji harus ada sa'i. Nanti ngomong sa'i, wong datang sa'i ndonga lumut dadi siji sesuai barek mayune kapan, itu nggak lip sesuai ya. Katanya pada masar wukuf misalnya, aroma tenda. Lho. Mosok nggak tenda ya gak saiki ya kanopi kabeh ya. Mosok kudu nggak tenda. Kemudian ada ketidakadilan sosial sebagai segala bidang kehidupan, terutama ekonomi dan hukum. Ngomong ketidakadilan, kesenjangan hidup, saya kira ya sudah banyak hal. Ngomong kesenjangan ekonomi, kesenjangan hukum, perlakuan hukum, mungkin banyak dipertontonkan, banyak kasus-kasus orang itu kok bisa ya, terus jelas-jelas menurut pikiran saya salah, tapi kok bebas. Ya mesti aja Pak Bolone. Omane wong Indonesia, orang Jawa. Ono rasa sungkan, rasa hormat, rasa piye. Kolusi, namanya kalau istilah di sosial itu ada kolusi, nepotisme. Ngomong hukum, lagi nek ditemeni hukum ya amat penjara dia. Tentunya kalau kita tidak adil ya ini. Nah terus mengapa kita perlu Pancasila? Ini pertanyaan.
Ya, masa urip ki sakmene ae, wis diterus lega iki ya. Urip dhewe-dhewe ae. Apa ini? Wis mene ae ya. Nah, kalau kita bicara historis atau sejarah bahwa nasionalisme, rasa kebangsaan yang kuat ini berakar pada sejarah, bukannya kekuasaan yang dihegemoni ideologi. Artinya hegemoni itu yo koyok muncul Soekarnoisme, Gusdurisme, Soehartoisme, yang terbaru ini adalah Jokowisme. Mosok mari Prabowoisme, kamu kemu Gibranisme. Ngomong Jokowisme, followernya efek Jokowi kan sangat besar juga. Dikatakan orang pelongo-pelongo, tapi orang Indonesia banyak yang percaya. Ya ngomong jujur ya kita nggak tahu, tapi faktanya memang ya ngono rek wong biasa. Karuan Pak Karno ya wong pintar, cerdas dan sebagainya. Soeharto kata namanya pintar, sugih bareng kali ya. Lah Jokowi PDI bisa saja menghujat Jokowi, tetapi ketika Jokowi dibuang banyak sing nampani rek. Partai-partai Golkar, partai apa siap menerima, siap. Nilai-nilai Pancasila ini berasal dari bangsa sendiri, kekuasaan maternalis, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya wis kacau nih sih. Kok nek misale anti wis buahane. Ya gak iso nek padha menungsane. Lah endi sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Ngomong kemanusiaannya, artinya ketika ngomong kemanusiaannya adil dan beradab, kita tidak melihat orang entah itu kulit hitam, entah itu putih, entah itu gosong dan sebagainya. Pokoknya Indonesia ya udah. Kemudian ada juga alasan sosial kultural. Ini ciri khas pandangan hidup falsafah bangsa yang berbeda dengan yang lain. Artinya peradaban kebudayaan di negara kita sebenarnya sangat tinggi. Walaupun wong cilik-cilik ya. Tapi ngomong peradaban sejarah kita jauh daripada negara yang lain. Ngomong negara sing pinter. Indonesia Majapahit belum ada perang, kapal perang. Indonesia sudah bisa bikin kapal perang, kapal Majapahit itu, walaupun hanya terbuat dari kayu, bukan dari besi, bukan dari alumini, tetapi itu sudah menjadi kebangsaan, kebanggaan ketika itu. Bayang zaman sakmono. Bahkan ini ada sebuah penelitian temuan terbaru bahwa Nabi Nuh itu kapalnya dari Indonesia, rek. Oh, hayunya. Kon tumona kayu jati muncul di Amerika ono ing Indonesia. Falsafah hidup ini diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis pendirian bangsa kita. Yang dalam sejarah bersatunya negeri ini dari berbagai macam suku, bangsa, raja, kerajaan dan sebagainya, kok gelem ngono, kok gelem. Bahasane kok gelem ngono lho. Kaya kerajaan Yogyakarta. Iku sakjane wis sugih. Kerajaan Jogja andek kata wis gak ngreken Indonesia, ngreken wilayahku tok, wis urip mulya makmur wis. Tapi kenapa wis aku elo Indonesia? Nah, kan. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Jane wis meneng-meneng ngono nggih, negara kaya Brunei ngono, andai kata mempertahankan kaya Brunei ngono ya. Oh. Sugih.
Tetapi para peneliti kita bisa menerima nilai-nilai ajaran agama, ajaran Pancasila ini menjadi pemersatu. Ini loh yang perlu kita pelajari dari sejarah. Kemudian kalau kita pelajari dari alasan filosofis, bahwa Pancasila dasar filsafat negara pandangan universal, konsistensi untuk tindakan realisasi nilai-nilai Pancasila ini cerminan dari bangsa Indonesia yang asli. Masuk kini ngadopsi lihat guru mesti ya. Contohnya ngadopsi ke luar negeri apa? Demokrasi. Apa yang terjadi sekarang? Ya pancaan toh. Nah, iki negara wis bingung. Prabowo wis bingung iki. Iki apa? Pilihan polo pilihan, kepala desa pilihan, bupati pilihan, berapa anggaran yang untuk kegiatan itu? Itu kan bupati sing dadi wintek pirang miliar. Iku lho ge nyangoni tok iku paling enggak 100 miliar ini. Kalau sahune 50.000 100.000 ping. Antara 800.000 orang. Lho wis piro? Kalau 50 miliar. Iku sahune tok. Lah liwetane lah orkestre lah kunjungane. Burung tuku rekomit satu kursi 50 juta atau 500 juta. Dan itu tuku selawe kursi wis piro? Selawe ping Islam, kalau ping Islam karena aku Islam. Nah, itu rekomit. Burung relawane, kate gak kok bayaran ya relawane. Sarapatan koordinasi ini masuk sekali, gak mungkin. Paling enggak 5 kali, 150. Ya. Nah. Iku baru pilbud. Nah, engko nek pilpres, engko nek pilkades ya apa. Oh. Ini gak apa-apa, Pak. Nah, 4 pilar Indonesia ini adalah pertama yang harus tetap kita jaga, yaitu adalah pertama adalah Pancasila, kedua adalah NKRI, ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945. Iki nek ngomong bangsa Indonesia. Iki kudu diugemi lho. Nah, ya nek sampean apa diugemi? Nek mati meneh ditakoni kok ya, man rabbuka. Rabbuka Abdurrahman Wahid. Wah, lho keliru. Nek wong tarika njawab gampang, man rabbuka, napa jare guru kula. Wah, beres. Sapa gurumu? Kanjeng Nabi. Selesai. Tapi kalau ngomong Indonesia, Pancasila kita harus tetap ya tidak hanya sekedar hafal, tetapi nilai-nilainya harus kita perjuangkan. Terus pokoknya itu berketuhanan, duwe pangeran, duwe agama. Agama ini kudu kuat. Mun agama ini kuat mestinya duwe adab, duwe etika, duwe moral. Nah, semua tergantung pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak hanya manusia. Bhinneka Tunggal Ika, wis kenyataan ya, Rek. Oke. Berbicara revitalisasi di sini maksudnya adalah bagaimana pentingnya 5 prinsip Pancasila itu menjadi suatu nilai. Pertama nilai ketuhanan. Nah, khususnya bangsa Indonesia sangat religius. Seharusnya, ya tak seharusnya. Paling tidak ya jangan mengesampingkan Tuhan lah, jangan mengabaikan Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan dalam proses kehidupan. Sekali apapun paling tidak harus melibatkan Tuhan. Kemanusiaan ini mengakui harkat dan martabat manusia secara berkeadilan dan beradab. Sadarilah bahwa kita juga manusia yang punya kelemahan dan kelebihan dan punya kepentingan juga. Maka kita harus menyadari kita juga
tidak bisa hidup tanpa orang lain juga. Persatuan, perbedaan ini yang menyatukan. Kerakyatan ini terkait dengan demokrasi, kerakyatan ini terkait dengan hikmat, pengabdian kita, kebijaksanaan kita, memilah dan memilih kita. Keadilan sosial ini pemenuhan rasa keadilan terhadap bagi rakyat berbagai bidang kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, agama dan sebagainya. Ini adalah keadilan sosial. Pangeran nyipta niku gak ono kaplingane. Mosok iki kanggo jen malah enggak. Ya barangkali ada memang bagian oh iki jodohmu zen iki. Sapa Pak Karus pokoknya kon ono lah. Arti penting sila-sila itu sebagai fundamental. Jadi misalnya sila 1 sebagai moral negara, ini sebagai fundamental moral negara atau FMN. Sila 3 sebagai dasar negara, sistem negara, tujuan negara, ini sebagai FPN, fundamental politik negara kita. Tadi sila 3, 4, 5 itu adalah biasanya ngomong kampanye politik sih. Masuk kampanye politik ngomong kayak kemarin di Mojokerto, wah iki putrane Gus putrane Yai. Jamin kah saiki tambah sakno ae ya. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, Pancasila harus menjadi petunjuk warga negara menuju daya saing bangsa. Nek ngomong negara ya. Harusnya Indonesia harus bisa. Makanya Presiden Prabowo, wah kita itu besar, satu negara yang punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang sangat besar. Sumber daya manusia gimana Pak? Loh, pembelinya akeh Indonesia itu, followernya akeh, ya. Pancasila memberi koridor hidup bangsaan kenegaraan baik di dalam konteks internal maupun eksternal. Sila pertama, ketuhanan, menghormati, bekerja sama dengan umat, agama dan sebagainya. Problemnya dalam mengapa tidak disebutkan sebagai negara agama tetapi negara yang beragama. Persoalan di negara kita. Nah, ini kan uniknya kan gitu. Nek ngomong demokrasi, mayoritas penduduk kita ada beragama Islam. Tapi kenapa tidak dikatakan sebagai negara Islam? Itu kan berarti pinter-pintere sing membuatkan konsep kehidupan beragama di negara kita. Makanya ada sebagian kelompok yang ngotot yo gak salah, aku ya setuju, tapi yo ojo di Indonesia nek bukan loh. Siapa yang gak percaya Al-Quran? Siapa yang gak percaya Rasulullah? Tapi itu entah secara hakikinya seperti apa. Sila kedua ini terhadap pengakuan harkat dan martabat, saling mencintai, mengakukan sikap dengan rasa. Problemnya adalah dalam peradaban manusia, mengapa justru melahirkan situasi yang biadab dengan kekerasan di mana-mana. Bayangkan dalam minggu-minggu ini ada seorang polisi yang membunuh orang tuanya, memukul dengan tabung LPG. Ono putune mateni bapake nek mbahne ya apa. Ini kan sangat kontradiktif dengan martabat dan martabat. Ya, mungkin kalau hari ini katakanlah Anda berdebat dengan orang tua Anda, ya jelas kalah sih wong tua. Ya, wong tuamu gak kuliah. Biyen ya kuliah rek, tapi kan kuliah kan gak daring, Pak. Luring, Pak. Saya ini berdebat ya jelas menang sampean. Masih bapak sampean guru matematika ya. Masih Sila ketiga, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara, cinta tanah air. Nah, problemnya adalah mengapa dalam konteks pluralistis
kehidupan berbangsa kita gagal membuat nyaman bangsa Indonesia dengan yang lain. Ya, kenapa kita tidak memberikan sesuatu yang kenyamanan bagi siapapun yang tinggal di Indonesia? Ya banyak hal, ya juga kesenjangan dan sebagainya. Jadi banyak orang perkara-perkara yang info sedikit yang tidak benar akhirnya menyebabkan ancaman bagi misalnya kekerasan antar suku pas Dayak sampai Madura misalnya ya nek Jawa sampai ndi gitu. Sudah. Sudah. Intinya sila keempat, pengarasutan rakyat dalam kekuasaan, mengutamakan musyawarah pengambilan keputusan. Problemnya adalah dalam demokrasi yang kita lebih mengutamakan kepentingan mayoritas dengan marginalkan minoritas, politik tanpa civic education. Jadi, ya memang politik anut grup-grup, anut grup-grup, anut dan sembuh pokoknya. Usume iku ya Pak, sing viral iku ya Pak. Artinya di sini kepentingan mayoritas itu menjadi, jadi misalnya saya kemarin kemenangan di Jokowi dibentengi oleh PDI, wong anu nang PDI kabeh. Saiki PDI kalah, ya apa? Jadi kelompok minoritas ini juga sering menjadi, sehingga kita melihat oposisi, orang yang kritis itu kadang jahat pol. Dianggap orang yang kritis yang tidak substansi, tidak dianggap jelek. Padahal itu kadang ya dibutuhkan untuk keseimbangan. Tetapi ketika itu minoritas, wis bisa dicai di sana ya. Atau nek misalnya nek kancamu kok kancamu neme situ krengkel saja dikembuli pisan. Bahkan dibully ya. Sila kelima, pengutamaaan pada prinsip keadilan yang tidak berpihak, mengedepankan suasana keluargaan dan gotong royong, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Problemnya adalah bagaimana dalam sistem politik, sistem ekonomi Indonesia sudahkah berkeadilan sosial? Jadi wong dadi wong Indonesia hari ini sing soro iku rek, sing soro. Wong sing separuh-separuh, setengah-setengah. Nek melarat mesisan kon. Nah, nek sugih-sugih mesisan. Nek tengah-tengah lah soro. BPJS bayar. Bantuan gak oleh. Bayar pajak bisa. Karuan melarat wis karuan gak bayar pajak, BPJS gratis. Barang kuliah dibiayai, barang biayai. Nek sugih wis karuan dituku korupsi oleh akeh. Nek setengah-setengah, wah bayar tok gini. Nah, ini di negara kita sering di orang-orang yang mungkin di tengah-tengah awakmu ini sakjane aku ya gak sugih-sugih men Pak, ya gak narak men, tapi ya kuliah yang bayar mami kan. Gak bayar gak budal ya Pak. Sing gak duwe mesisan ono beasiswa macam-macam. Sing sugih karuan gak mikir. Dari permusataman itu ada beberapa strategi yang diujikan kesetaraan, yaitu jumlah kehidupan manusia, kebijakan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan masyarakat, rakyat dan sebagainya. Ini yang menjadi catatan. Nah, realisasinya adalah bahwa dasar negara ini sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa memiliki konsekuensi yang berbeda-beda tergantung pada konsekuensinya. Kadang ya gak betar ya. Misalnya kayak kelompok misalnya sama idealis ya apa ini dia nek betah gak apa-apa ngono ya, tapi nek gak betah ya betah-betah no kancane HP-ne wis rame 8 sampe jek ram 3 ya. Ram 3 nampak pisang ya. Bolak-balik ngelek mari ngono. Hapus simpanan ya. Betah ngene iki.
realisasi Pancasila secara objektif, bahwa secara objektif realisasi implementasi nilai-nilai ini secara aspek negara terutama dalam kaitannya penjabaran nilai-nilai Pancasila secara praktis, penjabaran negaraan, peraturan pembangunan yang ada. Jadi wong korupsi, wong nyolong ini bukan wong bodoh-bodoh, ini kok mesti pinter-pinter ini kuasa ya. Sing wong bodoh-bodoh paling nyolong ya cilik-cilik kan. Terus cilik konangan pisan. Wong hebat itu ya, misalnya Anda disakiti, tapi yang menyakiti itu nggak menangis, malah tertawa dan minta maaf, dan malah kayak hadiah nang wadewe. Itu hebat ya. Jadi cara bal-balan di Indonesia ngono, nek wis klebon iki sing nglebokno kuwi malah dikai hadiah, oh ya. Ya apa jare. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?